Amma ba'd. Yang terhormat, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Iskandar SAG, MPD, MSI, MH, PhD. Yang terhormat, kawan SSI, MSC. Yang kami hormati, narasumber kegiatan webinar nasional optimalisasi metadata publishing sources dalam penelitian, Bapak Kandidat Dr. Evan Fria Andesmora, MSI, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Dodi Haryanto, MPD. Kepada Bapak Dodi, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Dekan dan para audiens sekalian untuk memimpin untuk pembacaan doa pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, menengadahkan tangan. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa liman haqqun alaina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Program Studi Biologi kepada Bapak Bayu Kurniawan SSI MSc disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Iskandar, SAG, MPD, MSI, MH, PhD. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Kandidat Evan Friandes Mora. Beliau merupakan dosen biologi FST yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Institut Pertanian Bogor, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berkahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar nasional pada pagi hari ini dengan tema optimalisasi metadata publishing source dalam penelitian. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan ke baginda Nabiullah Muhammad SAW yang akan kita selalu nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon izin Pak Dekan, kami izin melaporkan dari program studi biologi melakukan kegiatan webinar pertama semenjak kami dilantik di Prodi Biologi dari 18 Agustus hingga saat ini adalah webinar kami yang pertama. Kita tahu bahwa di Fakultas Sains dan Teknologi, penelitian ini menjadi fundamental yang sangat penting untuk menunjang kinerja ataupun menunjang akademik institusi, sehingga kita penting untuk menyelenggarakan kegiatan webinar pada pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana kita bisa mencari artikel-artikel dalam menunjang penelitian kita ke depannya nanti. Hadirin sekalian yang saya hormati, insya Allah dalam waktu dekat juga program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi kita akan menyelenggarakan kuliah tamu internasional yang insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi Pak Dekan. Alhamdulillah narasumbernya sudah setuju di tanggal 23 November insya Allah dari Jepang dan dari Amerika. Insya Allah yang akan kita selenggarakan di kemudian hari. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari Indonesia wilayah Barat, Tengah, dan ada dari Indonesia wilayah Timur. Dan alhamdulillah, semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Alhamdulillah juga hadir juga mahasiswa dari program studi biologi Pak Dekan. Mohon izin berikutlah yang bisa kami sampaikan kepada Pak Dekan dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Acara selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus membuka acara secara resmi kepada Bapak Iskandar SAG MPD MSI MH PhD. Kami silahkan dengan segala hormat.
Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Bayu Kurniawan, SSI MSc. Seterusnya juga yang saya hormati Bu Sekretaris Prodi, Bu Aini, dan selanjutnya juga para Bapak Ibu dosen, ya, Bapak Ibu dosen biologi, dan para undangan ya, ataupun peserta dari luar program studi biologi, dan tentu mahasiswa perdana ya, mahasiswa perdana biologi yang saya cintai dan saya banggakan. Dan tentu yang saya hormati narasumber gitu ya. Dan narasumber adalah juga dosen tetap DTPS biologi ya, Pak Bayu ya. Ya, Pak Evan Andesman gitu ya, Andes Mora, yang saat sekarang ini sedang proses penyelesaian program doktor di ITB. Mudah-mudahan lancar gitu ya, dan tentu ini merupakan satu kebanggaan gitu ya untuk STM ya, STM Prodi Biologi yang memang hari ini dan ke depan harus mempersiapkan untuk kompetitif gitu ya. Saya selaku dekan tentu secara bersama-sama kita merasa bersyukur gitu ya, merasa bersyukur hari ini UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi telah memiliki berbagai prodi, dan prodinya prodi yang memang relevan dengan tuntutan zaman, dan salah satunya adalah prodi biologi gitu ya. Prodi biologi yang memang bagian dari UIN, dan tentu keilmuannya ini adalah keilmuan yang sains gitu ya, sains. Untuk itu saya selaku dekan memberi apresiasi gitu ya, dan senang melihat inisiatif dari Bapak Ketua Prodi dan termasuk Bapak Ibu dosen Prodi Biologi untuk memulai gitu ya, memulai membangun atmosfer akademik. Jadi ini penting gitu ya. Nah, dan dengan pengalaman COVID ya, dengan pengalaman COVID di 2020 sampai hari ini banyak memberi hikmah atau pembelajaran iktibar gitu ya, dan memberi ruang kita untuk lebih tidak terbatas lagi untuk menghadirkan atau untuk melakukan terobosan-terobosan, terutama untuk mendukung ya, untuk mendukung pelayanan prodi terhadap bidang keilmuannya, dan termasuk lintas bidang keilmuannya ini bisa berkembang gitu ya, tumbuh dan kembang. Dan hari ini gitu ya, saya melihat program studi biologi melalui Pak Bayu sudah implementasi gitu ya, sudah mengimplementasi bentuk kegiatan akademik gitu ya, dan ini sangat penting gitu ya, sangat penting untuk dilakukan, dan tidak sebatas ini saja. Nah, terhadap mahasiswa ini juga merupakan proses dari perkuliahan Anda gitu ya. Jadi saya sekali lagi mendukung gitu ya, mendukung untuk kegiatan-kegiatan ini supaya ada spirit gitu ya, supaya ada semangat untuk mengembangkan keilmuan gitu ya.
Karena apa? Karena tidak cukup gitu, tidak cukup dengan proses perkuliahan di ruang kelas saja, Pak Bayu, Bu Aini, gitu ya, dan Bapak Ibu dosen. Jadi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini akan mampu membuka mindset atau cakrawala kita, gitu ya, terkait dengan pengembangan keilmuan di bidang pertama tentu biologi, gitu ya, bidang biologi. Dan bidang biologi ini juga harus dilakukan dengan berbagai pendekatan, gitu ya. Salah satu tadi yang disampaikan oleh Ketua Prodi dengan melakukan riset, gitu ya, penelitian-penelitian. Penelitian-penelitian itu juga harus menggunakan berbagai pendekatan, gitu ya. Nah, salah satu hari ini yang diangkat ini adalah optimalisasi metadata publishing short dalam penelitian. Betul, gitu ya. Untuk abad 21 ini, saya kira support data terhadap kita mengembangkan keilmuan kita ini sudah ada di mana-mana, gitu, sudah ada di mana-mana, dan tidak perlu kita kemana-mana, gitu ya. Kita bisa duduk di depan netbook kita, ya. Kita bisa disuguhkan berbagai data. Nah, dan itu sekali lagi dengan kemampuan kita bisa searching, gitu ya, dan kita memiliki skill untuk mencari sumber-sumber atau referensi-referensi yang terkait dengan riset kita. Nah, itu menjadi satu hal yang penting. Nah, makanya itu tentu ini nggak bisa datang secara tiba-tiba kalau tidak kita lakukan secara diskusi dengan para bapak ibu, ya, narasumber, ya, yang dulu selangkah, yang tahu memahami, ya, terhadap sumber-sumber data, gitu ya. Dan kita tahu bahwa saat sekarang ini metadata, apalagi yang disebut dengan big data, dan termasuk platform-platform yang berhubungan dengan data-data riset di internet, ya, itu semuanya sudah ada. Cuma kita punya skill untuk bisa masuk ke sana. Nah, untuk itu saya kira untuk kegiatan ini, apalagi Pak Evan, gitu ya, berada di ITB, tentu kita senang, gitu ya, senang karena bagaimanapun kita, prodi kita baru memulai saat sekarang ini. Nah, dengan kita memulai, mudah-mudahan kita bisa berdampingan dengan prodi-prodi yang memang sudah puluhan tahun, gitu ya, lebih dulu dengan selangkah, tapi kita sudah bisa berkolaborasi, gitu ya, dan itu sekali lagi tentu menjadi nilai plus, gitu ya, menjadi nilai plus. Dan termasuk nanti program studi biologi sudah juga merancang untuk kegiatan yang sifatnya internasional, gitu ya, untuk menghadirkan dosen-dosen tamu. Dan saya kira itu Pak Bayu, gitu ya, itu menjadi nilai plus, gitu ya, nilai plus dari proses atmosfer akademik biologi, gitu ya, dan supaya tidak jenuh, gitu ya, dengan mahasiswa dosen hanya berkomunikasi, berkolaborasi antara itu saja, gitu ya. Nah, tetapi dalam waktu minggu per minggu atau bulan, nah, kita selalu mendapat pencerahan dari luar, memang orang-orang yang kompeten, gitu ya. Dan itu yang memang kita harapkan, gitu ya, kita harapkan. Jadi sehingga apa? Sehingga nanti kompetitif kita nanti dengan kolaborasi, ya, dengan bekerja sama dengan kawan-kawan yang setara dengan kita di luar sana, dengan sendirinya, gitu ya, rating dari prodi kita itu dia akan naik sendiri. Nah, terakhir, gitu ya, saya ingin sampaikan ke prodi biologi, walaupun baru, gitu ya, walaupun baru, tapi kita harus mendorong standar kita harus high standar, gitu ya, harus standar tinggi, Pak Bayu, gitu ya. Dan itu memang sudah digaungkan oleh Pak Rektor, gitu ya, dengan semangat lokomotif perubahan beliau, gitu ya.
dan beliau meletakkan dasar untuk sesuatu program itu harus menempatkan standar kita harus standar lebih gitu ya. Nah, makanya itu saya ingin sampaikan ke prodi biologi, ini tantangan gitu ya, bahwa kawan-kawan kita di luar sana gitu ya, silakan nanti Pak Bayu di searching gitu ya, terutama yang saintek di bawah PTKN yang memiliki biologi gitu ya. Ini bisa diajak terus dan berkolaborasi. Jadi sehingga nanti kuliahnya bisa jadi minggu ini nanti dosen dari Win Jakarta biologinya yang dari Bandung. Nah, mereka semua ada biologi. Jadi sehingga ada pertukaran gitu informasi, dan itu saya kira melalui ketua prodi nanti tolong dikomunikasikan. Jadi sehingga kita selalu mendapat sesuatu yang baru gitu ya di tempat lain untuk disampaikan ke kita, dan temuan-temuan yang baru di tempat kita sampaikan ke tempat yang lain. Nah, jadi untuk itu mudah-mudahan gitu ya, ini langkah awal yang baik dan tidak berhenti di sini gitu ya. Ya kalau bisa seminggu 2 kali, ya kenapa tidak? Apalagi sekarang ini kan menggunakan platform digital yang seperti ini. Nah, jadi mahasiswa selalu mendapat sesuatu yang baru, yang menantang, dan mudah-mudahan itu menjadi mindset untuk ke depan. Itu saya selaku dekan gitu ya, untuk kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar nasional optimalisasi metadata publishing short dalam penelitian dengan resmi saya nyatakan dibuka. Mohon maaf atas kealpannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hilang sinyal? Oke, sementara saya ambil alih karena MC mengalami kendala kehilangan sinyal. Kita akan memulai pengambilan dokumentasi karena ada 47 partisipan sehingga ada 2 slide. Kepada Bapak Ibu, kita mulai. Senyum. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta webinar nasional, sampailah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber Bapak Dr. Kandidat Evan Fria Andesmora MSI, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Sekretaris Prodi Biologi, Ibu Aini Komariah Manurung MSI, dengan topik optimalisasi metadata publishing resources dalam penelitian. Kepada Ibu moderator dan pemateri kami silahkan.
Oke, terima kasih kepada Ibu Sri Ramdhani selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Evan? Alhamdulillah baik Bu. Ini Sebelum langsung ke narasumber, saya akan membacakan CV dari Pak Evan. Pak Evan adalah dosen tetap program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Padang dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Dan sekarang juga lanjut S3 di Institut Pertanian. Beliau aktif berorganisasi, merupakan ketua dari Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Biologi IPB, Universitas IPB. Kemudian beliau juga selalu aktif melakukan penelitian di bidang biologi, terutama bidang ekologi tumbuhan. Ada banyak hasil penelitian yang sudah dipublis di jurnal-jurnal itu tentang etnobotani maupun tentang potensi budidaya tanaman, segala hal yang core-nya adalah ekologi tumbuhan. Uh, di di hari ini Pak Evan akan menyampaikan mengenai metadata ya Pak. ya. Nah, kalau yang kita ketahui kan metadata itu intinya adalah informasi, struktur, dan format yang menggambarkan suatu data. Jadi supaya kita mempermudah dalam mencari pencarian, penggunaan, ataupun pengelolaannya ya. Makanya itu akan Ya. sangat mendukung untuk tridharma kita, baik di penelitian, pendidikan, maupun pengabdian. Saya dapat judul yang dikirim, yang Bapak sampaikan adalah tentang mengoptimalkan metadata publishing source dalam rencana penelitian based on free software, publish or perish, dan cost viewer. Ya. Jadi untuk mempersingkat, saya akan serahkan kepada Bapak narasumber langsung untuk menjelaskan mengenai optimalisasi metadata menggunakan software, publish or perish, dan cost viewer. Silahkan kepada. Terima kasih Bu Aini untuk kesempatannya. Jadi saya boleh izin untuk share screen. Bentar. Oke. Baik. Saya izin share screen ya, rekan-rekan semua. Iya, sih. Oke, nomor. Oh, wait. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi atau sharing terkait dengan uh, uh, hal ini yang berkaitan dengan bagaimana kita mengoptimalkan ya
produk-produk ataupun publisher yang ada di internet seperti itu dalam menggambarkan serta kita mengoptimalkan sehingga bisa bermanfaat ya kita bisa memaksimalkannya dalam kita merencanakan topik riset ataupun penelitian. Sebelumnya saya juga berterima kasih tadi juga ada Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang sudah memberikan sambutan dan membuka kegiatan kita pagi ini ya Bapak Iskandar PhD dan Bapak Bayu Kurniawan MSc selaku Ketua Program Studi Biologi. Baik, eh, saya sangat berterima kasih eh, telah diberikan kesempatan oleh teman-teman untuk berbagi cerita gitu ya berkaitan dengan uh, untuk mana mengoptimal software atau program-program yang sebenarnya itu gratis di internet sehingga itu bisa mendapatkan bentuk-bentuk yang optimal dalam kita melakukan penelitian nantinya. Nah, saat ini dua program ini adalah Publish or Perish dan Viewer. Ini adalah dua program yang free gitu ya, yang sangat sering digunakan oleh teman-teman di dunia pendidikan ataupun teman-teman peneliti yang ada di belakang bahwa kita itu di dalam melakukan penelitian tentu merujuk atau apa saja seperti itu ya masalah-masalah yang uh, resolve-kan gitu ya yang ingin kita kan. Itu kemudian bagaimana terkait dengan riset gap gitu ya dalam penelitian atau novelty kebaharuan dalam penelitian kita. Tiga ini merupakan bagian yang tidak bisa kita hindarkan. eh, kita sebagai itu peneliti, sebagai dosen gitu ya, dan tentu saja soal lainnya. Ya ketika apa ingin mengajukan judul gitu ya, tentu saja akan ditanyakan oleh pembimbingnya nanti terkait dengan apa novelty dari penelitian saudara gitu atau gap penelitiannya itu bagaimana dan masalahnya itu apa. Nah, tentu saja ini akan menjadi bantuan yang cukup baik ya ketika kita bisa menguasai dua program ini. Nah, untuk kita teman-teman dan rekan-rekan dosen tentu saja suatu saat kita mungkin akan melakukan kompetisi terkait dengan penelitian gitu ya. Pasti akan ditanya reviewernya ini gap risetnya gimana gitu kan? Apa novelty dari riset ini? Atau jangan-jangan penelitian ini hanya mengulang seperti itu. Nah, dengan dua software yang ada ini, maka kita bisa membuat suatu pola, ya, suatu pola yang nantinya akan membantu kita. Oke, baik. Ini sebagai ini ya pengantar dulu gitu ya, sampai kita pada tahap dua program tadi. Ya, jadi dalam masalah penelitian gitu ya, biasanya eh, kita itu mendeskripsikan tentang kesenjangan gitu ya antara teori, praktek atau aturan dan kenyataan. Nah, kesenjangan di dalam penelitian ya, dalam masalah penelitian itu bisa dalam bentuk informasi yang belum ada saat ini. Kemudian juga informasi yang belum lengkap serta adanya informasi yang bertentangan dengan teori tersebut. Maka penelitian ini adalah bagaimana kita memecahkan masalah-masalah tersebut yang memerlukan penelitian. Nah, itu ada definisi dari masalah dalam penelitian kita. Nah, kemudian
seperti yang awal saya bilang tadi, dalam penelitian kita itu terkadang ditanyakan gitu ya, apa novelty-nya, ya gap penelitian, pembeda dari yang lain, gitu kan? Nah, biasanya kita menentukan hal-hal tiga hal ini biasanya dari referensi tentu saja. Kita banyak membaca ya dengan eh, apa namanya software yang searching engine gitu ya seperti Google ya di referensi. Kemudian juga kita mengikuti aktif konferensi. Kita bisa bertemu dengan teman-teman atau rekan-rekan peneliti yang memiliki bidang yang sama nantinya gitu ya ataupun konsorsium ya bidang yang sama dengan bidang penelitian kita. Kita bertemu di sana, kita berbagi informasi. Nah, itu adalah beberapa hal bagaimana kita bisa mendapatkan tiga hal ini ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal baru dalam penelitian, dalam pengembangan penelitian yang sedang kita minati atau yang kita tekuni saat ini. Nah, gap itu merupakan celah kosong, teman-teman, rekan-rekan semua. Bahwa celah kosong yang ditinggalkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, celah ini itu beragam, ya, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ada beberapa tingkatan yang berbeda. Ya, apakah itu dari segi metodenya nanti seperti itu? Apakah memang penemuan baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Informasi yang tidak terungkap, ya, tidak lengkap. Nah, itu merupakan bagian dari gap penelitian yang akan kita lakukan. Seperti itu, teman-teman. Nah, sejalan dengan gap itu, maka akan ada hal baru yang akan kita temukan. Nah, ini kita sebut dengan novelty, teman-teman. Jadi, novelty ini merupakan temuan, ya, temuan untuk mengisi kekosongan ya, kekosongan dari gap atau celah dalam penelitian kita ini. Kemudian temuan ini dan kesimpulan dari penelitian kita ini akan mengisi celah kosong ataupun gap penelitian tersebut. Nah, sehingga ketika kita bisa mendapatkan gap dalam suatu penelitian, maka kita bisa mendapatkan novelty, kebaruan dalam suatu penelitian. Nah, itu yang selalu ditekankan oleh mungkin oleh ibu-ibu bapak dosen kita gitu ya kepada kita terkait dengan bagaimana kita harus menemukan gap serta novelty dalam suatu penelitian. Nah, dalam gap penelitian itu biasanya ini ada hasil yang berbeda misalnya, ya. Ada hasil yang berbeda yang membutuhkan kepastian gitu. Maka kita harus melakukan apa namanya eh, pengulangan mungkin gitu ya untuk memastikan kembali terkait dengan hasil penelitian tersebut. Ya, juga penelitian hasil dari penelitian. Terus juga konsep dan keterbatasan tentu saja dalam penelitian sebelumnya. Nah, sedangkan dalam waktu keterbatasan ini kan kita mungkin teman-teman yang lain gitu ya rekan-rekan yang sudah mengalaminya gitu ya kita terkait dengan pendanaan nanti yang tidak memungkinkan untuk kita selesaikan eh, memenuhi kriteria terkait dengan parameter variabel analisis kita sehingga ada beberapa variabel atau parameter penelitian kita belum bisa kita laksanakan, kita kerjakan untuk memberikan informasi, maka keterbatasan ini yang nantinya akan memberikan peluang baru bagi teman-teman atau penelitian-penelitian selanjutnya seperti itu. Oke, terus eh, apa itu novelty ya kebaruan dalam penelitian? Nah, ini mengacu pada suatu elemen yang baru dalam penelitian, termasuk metodologi ataupun pengamatan baru, ya. Kemudian juga bagaimana kebaruan itu berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan memberi dampak kepada pembaca yang memiliki minat terhadap bidang yang sedang kita tekuni. Ya, bisa dalam bentuk makalah, artikel, penelitian yang akan kita publish. Dan esensinya itu bisa bermanfaat ya untuk kualitas hidup manusia. Oke. Nah, terus bagaimana gitu ya
kita ini tuh untuk mendapatkan penelitian novelty-nya gitu ya. Mau tidak mau ya kita harus aktif gitu ya, melakukan pembandingan, menyoroti kebaruan dalam studi kita ini, membandingkan hasil penelitian orang lain, kemudian juga apa yang sedang kita lakukan, di mana sih perbedaannya itu gitu, apa yang membedakannya ya. Terus kita juga terus memperbarui referensi kita ya, teman-teman semuanya, dan kita mengikuti tren perkembangan teranyar dalam bidang kajian yang sedang kita ikuti ini. Ya, misalnya kita mengikuti conference yang selalu tuh, misalnya kalau di biologi ada beberapa departemen atau universitas yang mengadakan konferensi berkaitan dengan keilmuan biologi. Kita bisa datang ke sana melihat, berbagi pengalaman, berdiskusi lebih lanjut dengan para peneliti di bidang biologi, ya mengikuti konferensinya ya, melalui presentasi-presentasi yang telah dibikin dalam bentuk room-room gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Dan tentu saja literatur ilmiah yang menjadi dasar kita gitu ya. Kemudian seperti kita ikut komunitas-komunitas online peneliti seperti Akademia, ResearchGate, terus tentu saja Perpusnas yang semuanya itu free gitu ya. Nah, ini bagaimana ya kita membandingkan ya, kita melakukan terkait dengan tinjauan pustaka menyeluruh terkait dengan penelitian kita. Lalu juga kita kita apa yang menjadi gap atau kesenjangan tadi, dan kita lakukan bandingkan dengan semua hal-hal tersebut. Nah, sehingga dengan jumlah penelitian yang besar, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, ini menjadi tantangan kita ya, untuk semuanya, untuk menghasilkan penelitian yang itu benar-benar inovatif dan relevan dengan bidang kajian kita yang kita geluti. Misalnya sekarang apa namanya, di bidang biologi itu lagi gencar-gencarnya penelitian berkaitan dengan metabolomik atau omics gitu ya, kayak transkriptomik misalnya atau metabolomik. Nah, itu menjadi bahan kita untuk apa namanya, mengembangkan bidang keilmuan kita seperti itu. Tentu saja kita aktif gitu ya, tentu saja. Nah, ini adalah teman-teman publisher yang saat ini paling banyak digunakan oleh peneliti-peneliti yang ada di dunia, baik itu mereka mempubliskannya atau mempublikasikan hasil penelitian mereka berkaitan dengan keilmuan mereka. Ada Web of Science, Scopus, ya, ada PubMed, Semantic Scholar, Crossref gitu ya. Tentu saja yang paling sering kita gunakannya free gitu ya, yang Google Scholar ya. Google Scholar pun itu sudah cukup memenuhi ketika kita ingin mencari publikasi-publikasi terkait dengan em, keilmuan atau penelitian kita nantinya. Memang beberapa publisher ini itu menuntut adanya eh, registrasi terlebih dahulu gitu ya, dan kita harus bayar, memang tidak murah gitu ya. Kadang-kadang satu artikel bisa mencapai 30 sampai 40 kadang-kadang US dollar ya. Dia bisa sampai ratusan ribu sampai 1 juta. Kita harus untuk apa namanya, artikel untuk membacanya saja kita harus berbayar gitu ya. Nah, namun terlebih dari itu kita bisa memanfaatkan terutama di Google Scholar yang berdasarkan free gitu ya, untuk kita mengaksesnya. Nah, kemudian, nah ini adalah bagaimana teman-teman dalam penelitian kita itu kita bisa mendapatkan hal-hal atau parameter yang saling berkaitan, teman-teman. Ya, dari publisher tadi gitu ya, ada 7 tadi kayak Google Scholar, PubMed gitu ya, Crossref, terus ada Elsevier atau nanti ada Scopus. Ya, tentu saja kita harus kita menginginkan adanya parameter gitu ya, yang menghubungkan antar
antar topik penelitian. Dalam topik penelitian itu apa saja sih sebenarnya yang sudah diteliti oleh orang-orang di dunia ini gitu kan. Nah, dan bagaimana kita bisa menghubungkan satu parameter, satu topik gitu ya dengan parameter lainnya ya. Nah, ini bisa kita gunakan software atau program yang gratis ya, yaitu apa, publish or vanish gitu ya, dan kita akan membacanya lebih lanjut dengan menggunakan voice viewer ya. Jadi kita akan menggunakan em, data dari metadata itu ya, dari publisher seperti Google Scholar gitu atau dari Scopus. Nah, ini kita akan mendapatkan dalam bentuk bibliografinya ya. Kita mengambil data bibliografinya, kemudian kita ekstrak dan kita buat dalam bentuk analisis lebih lanjut ya, berkaitan dengan bibliogrametriknya ya. Kemudian kita analisis, maka kita akan menemukan adanya hubungan antar satu parameter dengan topik penelitian dengan parameter lainnya. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, teman-teman, atau rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ya, kita bisa memahami di sini, oh ternyata satu topik yang ingin saya kejar gitu ya, misalnya itu ternyata sudah ada beberapa penelitian ternyata berkaitan dengan parameter-parameter ini. Tetapi teman-teman, kita bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa yang kosong, yang belum diteliti lebih lebih jauh oleh penelitian, oleh apa namanya, peneliti yang ada di dunia ini. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, ini adalah dua ya basic program yang gratis, teman-teman, yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk mendapatkan gap dan novelty penelitian. Bagaimana kita bisa menghubungkan ya antar parameter dalam topik penelitian ya. Ini bisa teman-teman gunakan dan gratis ya. Nah, ini ada linknya, teman-teman tinggal search aja gitu ya di penelusuran di Google, maka otomatis akan muncul yang pertama itu, maukah teman-teman nanti publish or vanish, terus juga ada Voice Viewer ya, tinggal diinstal dan nanti akan kita gunakan secara gratis, tidak membutuhkan biaya sama sekali, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita untuk membuat skema seperti ini, teman-teman, maka kita memerlukan kita mengekstrak data, teman-teman ya. Kita mengekstrak data dari bibliografinya publisher ya. Tentu saja tadi yang saya sebutkan Google Scholar yang paling memungkinkan saat ini ya, karena memang gratis, teman-teman. Jadi beberapa publisher seperti Scopus memang perlu berbayar. Maka dengan menggunakan Scopus saja, menggunakan Google Scholar, teman-teman, maka kita sudah bisa mendapatkan berkaitan dengan bibliografinya. Karena yang dibutuhkan untuk membuat skema gitu ya, hubungan antar parameter dalam topik penelitian ini, kita hanya membutuhkan bibliografinya saja. Ya, oke. Kemudian, nah, ini dia publish or vanish, teman-teman. Jadi kita itu memanen metadata bibliografi dari publisher ya. Memang bukan dalam bentuk PDF, teman-teman ya, tapi dalam bentuk bibliografinya. Berarti bibliografi itu apa? Seperti judul penelitian, terus kata kunci, kemudian abstrak ya, publishnya siapa, publisher dan tahunnya. Nah, itu akan kita panen. Kemudian ya, database ini ya, database metadata ini, teman-teman semuanya. Kemudian kita akan ekstrak, akan kita simpan dalam bentuk file arrays biasanya, teman-teman ya. Jadi kita bisa mendapatkan ekstrak dari bibliografi dari semua publisher ini. Tapi kita bikinnya satu-satu ya. Kebanyakan saat ini
kita menggunakan Google Scholar sebagai database kita. Ya, memang karena free. Ya. Dan nah, ini dia. Ketika kita mengaktifkan, sudah menginstal apa namanya eh, publish or perish ini, maka ini adalah tampilan pertama yang akan kita temukan. Tidak berbeda jauh dengan Google Scholar sebenarnya, teman-teman. Namun, dalam program dari publish or perish ini, kita bisa menggunakan atau merujuk, ya, mau menggunakan metadata mana nih, ya, dari publisher gitu ya. Nah, ini adalah yang ada di publish or perish. Kita tinggal centang saja, ya, Google Scholar misalnya. Di Google Scholar kita centang, maka kita akan memanen data yang berkaitan yang ada di publish di Google Scholar, teman-teman semuanya. Dan itu gratis, ya. Nah, di sini sudah dikasih tahu nih, sini ada yang beberapa gratis, namun ada juga yang enggak. Nah, kemudian, nah, kita akan disuruh mengisi nih, teman-teman. Ya, biasanya kita akan mengisi mengenai dengan keyword atau kata kunci. Ya, kata kunci untuk memanen data nantinya, teman-teman. Kemudian juga ada title gitu ya. Apa kita ingin topik gitu ya, topik penelitian kita misalnya. Maka kita bisa mendapatkan title word-nya. Kemudian nanti kita juga bisa menentukan range dari tahun yang akan kita gunakan. Misalnya dari tahun 2010 sampai tahun 2023. Ya. Kemudian, nah di sini itu kita bisa mensitasi, ya, kita memanen datanya itu bisa mencapai 1000, ya, 1000 artikel. Jika itu ada 1000 artikel, maka bisa kita panen datanya, data bibliografinya itu. Kita simpan yang nantinya akan kita olah, teman-teman, menjadi gambar visualisasi seperti yang kita lihat di awal. Ya. Nah, nanti dia akan mencari tuh, dia akan mencari berkaitan dengan artikel-artikel yang paling banyak digunakan atau dipublikasikan oleh peneliti-peneliti yang ada di dunia. Ya. Nah, setelah itu, maka kita akan mendapatkan data artikel, ya, artikel ilmiah, publikasi ilmiah yang paling banyak gitu ya, rankingnya gitu ya, memiliki impact yang besar terhadap topik dan dalam penelitian yang akan kita gunakan, teman-teman. Ya, di sini saya membuat berkaitan dengan Nepenthes ya, contohnya. Nah, nanti ini adalah sitasi. Nah, ini dia. Ini sitasi penelitian yang berkaitan dengan Nepenthes, distribution, metabolomiknya, metabolitnya, serta penggunaannya. Nah, maka publish ini dan publish or various program ini dia akan meranking, ya, di mana eh, ranking ini merupakan ranking dari artikel yang paling memiliki impact besar terhadap 5 kata kunci ini, ya. Nah, jadi nanti akan ada nih di sini itu ada berarti berapa nih di sini ya? Ini ada 1000 ya. Kita ngambil 1000 artikel ya. Maka dari 1000 itu ini adalah artikel yang memiliki impact paling besar ya untuk kita jadikan salah satu sumber gitu ya dalam penelitian kita. Nah, setelah kita memanen gitu ya, memanen dalam bibliografinya, maka kita perlu menerjemahkannya, teman-teman. Nah, kita memerlukan program kedua, namanya PostViewer ini, teman-teman. Ya, setelah kita mendapatkan ekstrak bibliografinya, maka kita memvisualisasikan dalam bentuk PostViewer ini, teman-teman. Ya, nah, jadi nanti kita akan masuk ke dalam PostViewer program, gitu ya, softwarenya kita create atau kita open ya terkait dengan file yang sudah kita simpan tadi ya. Nanti kita akan ambil based on text data dan kita ambil bentuk filenya itu adalah RES gitu ya. Nanti kita akan mengikuti langkah-langkah selanjutnya ya. Nanti mungkin akan saya lebih enaknya kita langsung bisa
peragakan ya Bu Aini ya. Lebih lebih enak kali ya. Iya, offline langsung gitu kan. Benar. Nah, Semoga bisa jadi dengan ketepatan. benar biar lebih biar enak langsung gitu ya. Nah, jadi nantinya melalui Fast Viewer ini maka kita bisa langsung mendapatkan eh, keterkaitan ya antar parameter-parameter gitu ya yang akan kita gunakan dalam penelitian kita, rencana penelitian kita seperti ini ya. Nanti kita juga bisa melihat nih di sini ya, ini adalah parameter-parameter yang sudah digunakan oleh atau yang sudah diteliti oleh para peneliti di dunia. Kemudian, nah ini merupakan bagian dari ketika dia sudah merah menghitam ini berarti penelitian itu sudah paling banyak itu di daerah sini, teman-teman. Ya, jadi nanti ketika kita hasil akhirnya itu kita bisa melihat, oh ternyata terkait dengan Nepenthes itu penelitian terbanyak itu ada di klaster ini. Di pertumbuhannya, identifikasinya itu sudah banyak. Tetapi ada beberapa yang tidak merah gini ya, yang agak memutih, warna merahnya itu tidak terlalu mencolok, maka ini bagian dari yang tidak banyak atau belum diteliti lebih lanjut oleh peneliti di dunia seperti itu. Oke. Mungkin kita lebih baiknya langsung ke ini aja ya, eh, langsung masuk ke programnya ya. Kita lihat langsung. Ya, oke. Saya izin ini ya, teman-teman. Oke, kita buka. Ini kelihatan belum ya, Bu Aini? Publish Paris saya. Belum Pak, masih Oh, PPT-nya. oke, bentar, mohon maaf. Oke, oke ini dia. Nah, ini teman-teman. Lagi loading ya. Oke, seperti ini teman-teman. Udah kelihatan ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari apa namanya eh, Publish or Vanish, teman-teman, programnya. Jadi di sini itu kita bisa mencari berdasarkan penulis ya, autorsnya, juga ada apa ingin kita bikin cari publikasinya apa atau titelnya apa atau di sini keyword yang ingin kita gunakan. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu biasanya menggunakan di keyword biasanya teman-teman. Keyword apa yang ingin saya eh, rencana penelitian saya misalnya teman-teman. Saya itu ingin merencanakan penelitian terkait dengan kurma teman-teman misalnya ya. Nah, maka di sini saya akan memberikan keyword ya, kata kunci yang kira-kira berhubungan dengan penelitian yang akan saya gunakan, yang akan saya rancangkan penelitiannya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan tentu saja kalau kita bisa menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris, maka akan lebih baik ya teman-teman ya. Karena kita memanen data bibliografinya itu kan dalam bentuk bahasa Inggris ya. Maka sebaiknya memang bahasa Inggris menjadi bahasa utama ya dalam kita membuat kata kuncinya. Nah, di sini saya itu ingin melakukan penelitian berkaitan dengan eh, kurma ya, kurma atau dead palm gitu ya. Terus saya juga ingin melihat berkaitan dengan fisiologinya ya, fisiologinya, morfologinya, anatominya. Terus juga saya ingin kira-kira ingin melakukan penelitian berkaitan dengan kurma yang ditanam di daerah tropik gitu ya, di daerah tropis misalnya. Tetapi saya juga ingin melihat metabolitnya teman-teman ya. Apa saja sih metabolit yang terkandung di dalam kurma itu gitu kan. Terus ketika dia mengalami cekaman gitu ya, apakah kekeringan, apakah itu genangan misalnya. Kira-kira apa penelitian yang sudah ada saat ini teman-teman. Maka kita bisa membuat riwayat atau mengketikkan ya
data atau kata-kata tersebut ya, apakah frase misalnya juga bisa. Misalnya saya ingin menambahkan berkaitan dengan pertumbuhannya misalnya, growth misalnya. Terus distributionnya teman-teman, saya ingin melihat distribusinya dari debt pump ini misalnya, gitu ya. Nah, ya, atau kita juga bisa melakukan penelitian, ini kan objek ya, objek utamanya debt pump. Maka di sini kita bisa ganti misalnya kita ingin penelitian berkaitan dengan em, sumber daya em, hayati yang ada di Indonesia, misalnya. Misalnya kita ingin melihat penelitian terkait dengan apa endemik, misalnya apakah hewan, tumbuhan, ya, kita ganti aja gitu ya di sini. Ya, maka nanti dia akan mencari secara otomatis ya. Nah, saya itu ingin eh, publikasi gitu ya. Saya ingin memanen datanya itu hanya dari tahun 2013 sampai yang terbaru 2023, teman-teman. Ya, berarti dalam kurun waktu 10 tahun ini saya ingin melihat bagaimana perkembangan penelitian berkaitan dengan kurma, teman-teman. Nah, kita bikin di sini 2013 sampai 2023, teman-teman. Nah, setelah ini kita bisa kita ingin berapa sih gitu ya yang ingin kita panen gitu ya. 1.000 misalnya. Dari 10 sampai 1.000. Kita maksimumkan saja data yang ingin kita ambil ya. Kita maksimumkan saja 1.000, teman-teman. Oke, setelah 1.000 maka kita search aja. Nah, publish or vary ini dia akan memanen ya. Dia akan mengekstrak berdasarkan bibliografi dari Google Scholar, teman-teman. Nah, jadi dia akan meranking nantinya berkaitan dengan kata kunci yang sudah kita masukkan, yang sudah kita ketikkan, teman-teman. Nah, kita tunggu ya beberapa waktu ya, ternyata sekarang ternyata sudah ada 540 penelitian yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan. Jadi ini penting eh, nantinya ketika kita ingin menggambarkan ya, memvisualisasikan di Fast Viewer-nya nanti, teman-teman. Nah, oke, maksimumnya ya, kita ambil maksimum. Nah, oke, oke, ini .com, oke, ya, terus ini udah maksimum, masih ya, request, oke, error, wah, ini error ya, oke, nggak apa-apa, oke. Jadi saat ini kita sudah memanen ya, ini adalah ranking ya, ranking artikel, ranking artikel berdasarkan impact penelitian dengan kata kunci ini, teman-teman. Ya, dengan kata kunci yang sudah kita masukkan ini, maka ini adalah ranking dari artikel-artikel yang berkaitan, ya, yaitu yang memiliki impact yang besar ya terkait dengan kategori kata kunci tersebut, teman-teman. Ya, nah di sini itu kita diberikan data data yang berkaitan dengan ekstraksi kita tadi. Ya, kita melakukan citasi dalam 10 tahun, teman-teman. Dan ternyata dalam 10 tahun ini ada 920 dengan rata-rata berarti hampir 92 ya, teman-teman ya berarti. Ya, per tahunnya publikasi di di Google Scholar itu yang berkaitan dengan kurma dalam 10 tahun terakhir ini, teman-teman. Nah, ini adalah datanya. Ya. Nah, setelah ini ya kita sudah dapatkan ya, kita sudah dapatkan, maka kita save, teman-teman. Kita simpan ya. Kita simpan dalam bentuk RIS, teman-teman ya, agar bisa dibaca oleh first viewer. Ya, ini resultnya ya dalam bentuk RIS ya. Nah, saya simpan nih di sini. Saya bikin kurma misalnya ya. Kurma. Saya simpannya di mana bebas ya, teman-teman bisa simpan di mana aja.
di download. Oke, kurma save di sini. Oke, maka dia sudah tersimpan teman-teman di dalam file komputer kita. Maka kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana kita memvisualisasikan ya berdasarkan eh, ekstrak bibliografi yang ada yang 920 ini, teman-teman ya. Kita akan membacanya ya melalui program yang namanya Force Viewer, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya tadi sedang analisis juga. Nah, ini kita open ya, awal ya kita open. Nanti akan kita create ya, bisa kita create gitu ya. Nah, kita akan ambil yang based on text data teman-teman. Ya, Mungkin ya. kayaknya force viewernya belum kelihatan nih. Oh, Masih di publish. oh iya, mohon maaf. Oh iya, Kayaknya mohon maaf masih di teman-teman. post screen. Iya, oke. Oke, oke ini dia. Oke, teman-teman. Udah ya. Nah, jadi kita akan masuk ke program kedua ya untuk memvisualisasikan terkait dengan ekstraksi yang sudah kita lakukan di eh, apa gitu ya. Nanti kita akan create ya. Nanti kita ambil yang bagian ketiga yaitu based on text data ya. Text data kita next kan dan kita ambil dalam bentuk RIS kan tadi kita simpan filenya dalam bentuk RIS ya teman-teman. Kita ambil. Nah, kita next kan, maka kita akan dibuka di jendela yang baru dan kita tinggal pilih ya di mana tempat kita menyimpannya. Tadi kan saya simpan kurma, teman-teman ya. Nanti saya ambil kurma, saya oke kan. Oke, kemudian next. Nah, di sini kita em, diminta oleh Force Viewer ini untuk mengambil, kita ingin mengambil apa sih dari ekstrak yang tadi gitu ya. Bibliografi kan nanti ada yang berkaitan dengan judul, abstraknya gitu ya. Nah, nanti ini kita ambil, pilih gitu ya. Apa kita ingin mengambil di segi abstraknya saja atau di title-nya saja, teman-teman. Nah, biar lebih banyak data yang kita dapatkan, maka kita ambil dua, teman-teman. Title dan abstract fields-nya ini ya. Kita klik, maka kita next bisa lanjutkan. Nah, ini dia akan mengekstrak berkaitan dengan apa namanya eh, abstrak sama title-nya tadi teman-teman ya. Nah, di sini kita disuruh ambil apakah ingin binary counting atau yang full counting. Nah, kalau binary counting itu berkaitan dengan apa namanya iya atau tidak, satu atau nol gitu ya, yang ingin terkait dengan terminologi yang ada di dalam istilah-istilah yang ada di dalam abstrak dan title kita itu. Kita ambil binary counting, teman-teman. Nah, di sini itu sudah ada 5.396 terminologi, teman-teman, yang ada di dalam penelitian tadi, yang ada di ekstrak kita tadi, teman-teman. Nah, dan terdapat ada 110 threshold-nya. Nah, di sini kita bisa meningkatkan atau menurunkan ya kata kunci ya, kata-kata yang berkaitan dengan penelitian tadi yang akan kita gunakan dalam rencana penelitian kita, teman-teman. Ya, ini mau kita naikkan, maka dia akan berkurang ya terminologinya. Ya, nanti ini kita anggap 10 saja, maka kita akan bisa mendapat 110 threshold di sini, teman-teman. Ya, kita next. Nah, dari 110 terminologi itu ya istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian kita itu ya ini ada 60%, teman-teman. Dia secara default membuat 66 ya 66 kata kunci yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita gunakan, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya ya. Oke, ini bisa kita turunkan menjadi 50 boleh ya. 50 atau kita bisa memaksimalkannya menjadi 100 juga boleh, teman-teman. Jadi nanti setelah ini maka kita akan masuk ke jendela 74. Misalnya kita sini ngambil 75 ya, teman-teman. Maka nah, di sini adalah 75 kata
ya terminologi ya di dalam apa namanya bibliografi tersebut ya yang kita ekstrak tadi. Nah, di sini kita tinggal mencentang saja yang kira-kira tidak berhubungan gitu, yang tidak yang mungkin ada yang double gitu ya teman-teman semuanya, rekan-rekan semua. Nah, kita lihat nih di sini, kira-kira yang double yang mana ya? Gitu kita eliminasi di sini teman-teman semuanya ya. Nah, misalnya eh, kayaknya advance nggak usah misalnya ya. Frekuensi oke masih bisa lah misalnya. Kalau storm kayaknya nggak gitu ya. Kita nggak ambil di storm. Carbon metabolism oke bisa kita ambil. Kita ambil metabolic cause misalnya ini karbon. Nah ini waterlogging sama flooding ini hampir sama sebenarnya teman-teman semuanya. Ya, jadi kita boleh eliminasi atau juga kita boleh eh, apa eh, kita apa namanya tetap ya cek gitu di sini ya nggak apa-apa kita lihat nanti ada berapa ada bagaimana aja hubungan antar setiap kata yang ada di sini teman-teman semuanya dan India kita nggak usah kita bikin teman-teman. Waktu juga kita nggak usah misal nah ini season it's okay nggak apa-apa metabolic pathway-nya kita juga ingin melihat habitat seedling year-nya ini kita nggak usah salt ini nggak usah teman-teman misalnya ya ini tapi ini tergantung ya tergantung teman-teman dalam mengeliminasi kata-kata kunci yang teman-teman inginkan gitu ya yang berhubungan dengan rencana penelitian kita semuanya teman-teman. Nah kan ini rice kayak nggak usah deh nggak berhubungan gitu. Forest rasanya seperti juga enggak overview juga enggak gitu ya researchnya nggak usah addition nggak usah juga misalnya tropical tree kayaknya dia bukan tropical tapi kita ingin melihat dia tropis gitu ya. Application event ini kayaknya nggak usah juga misalnya ya salinity ini metabolic process ini ada heat number morphological nutrient period ini juga nggak usah period condition ada hubungan dengan climate change, kita ingin melihatnya juga nggak apa-apa. Kita bisa buat ya. That farm, tropic influence area, ini influence ini kita nggak usah. Area mungkin bisa jadi di mana sih area-area yang kita buat. Oke, setelah kita mengeliminasi yang berkaitan dan yang tidak berkaitan dengan penelitian yang sedang kita rancang ya, untuk mendapatkan mana novelty-novelty-nya, maka kita mendapatkan ini teman-teman misalnya ya maka kita tinggal klik finish. Oke, nah ini teman-teman adalah hubungan ya hubungan antar kata-kata tadi teman-teman ya ini adalah jadi memang lebih ini ya lebih rumit kelihatannya gitu ya tetapi kalau kita bisa mengeliminasi gitu ya mengeliminasi parameter-parameter yang rasanya tidak sesuai dengan rancangan penelitian kita, maka kita bisa mendapatkan mungkin akan lebih tidak ruwet seperti ini, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal membacanya saja, teman-teman. Ya, kita tinggal membaca hasil visualisasi terkait dengan parameter-parameter yang sudah ada, yang sudah banyak diteliti oleh peneliti yang ada di dunia saat ini, teman-teman semuanya. Ya, ini adalah hasilnya. Jika kita lihat, ternyata di sini ada 4 klaster, teman-teman ya. Ada 4 klaster. Berarti ada 4 pengelompokan besar dalam penelitian yang berkaitan dengan kurma tadi, teman-teman ya. Nih, kita bisa dari klasternya 4 ya. Dan ada 59 terminologi kata kunci yang sudah kita masukkan di sini atau frasanya ya. Dan berhubungannya itu ada 691 yang saling berkaitan antar parameter-parameter itu. Nah, di sini kita tinggal mencari gap yang kosong itu, teman-teman. Ya, di mana nih? Kira-kira di mana gitu? Yang kosong, yang belum diteliti oleh orang-orang peneliti yang ada saat ini, teman-teman semuanya. Ya, nah di sini itu ada, nah ini dia ya. Nah ini, nah kemudian kita akan membaca gitu ya teman-teman semuanya. Eh, ini adalah ini di visualisasi yang kedua ya. Nah ini kita akan membaca
semakin kuning, ya, semakin kuning penelitian yang kita dapatkan gitu ya di sini kuning, maka penelitian itu semakin terbaru, teman-teman, ya. Jadi semakin kuning, maka penelitian itu adalah semakin baru, ya, terkait dengan kurma tadi, teman-teman semuanya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa eh, trennya itu semakin tahun gitu ya, semakin ke sini di tahun 2013, ini terakhirnya itu tahun 2019, teman-teman semuanya. Berarti sudah tidak ada 2020, 2021, 2023 saat ini itu masih belum banyak penelitian berkaitan dengan kurma, teman-teman semuanya. Karena di sini itu dia berakhir di tahun 2019 pertengahan gitu, teman-teman. Nah, itu kan bisa menjadi bahan-bahan yang akan kita pertimbangkan ketika kita berdiskusi dengan pembimbing kita nantinya atau sama rekan-rekan kita gitu ya. Nah, di sini nih kita lihat nih. Nah, ini kan paling kuning ya, teman-teman. Itu berkaitan dengan fisiologikanya, fisiologinya, teman-teman semuanya. Ya, proses fisiologinya di sini. Nah, kita lihat di sini juga masih terkait dengan genomiknya, genomnya, ya. Dan kita lihat di sini juga masih berkaitan dengan ini masih di daunnya mungkin ya, teman-teman ya. Penelitian berkaitan dengan apakah nanti daun ini biasanya dia berhubungan dengan apa saja gitu ya, teman-teman yang diteliti. Nah, ternyata daunnya itu dia berhubungan, yang diteliti kebanyakan adalah plant growth-nya, teman-teman ya. Ya. Nah, kalau kita klik di sini ya, ini kan klasternya, teman-teman ya. Maka leaf-nya itu dia itu berkaitan dengan morfologi yang diteliti oleh orang-orang yang ada atau peneliti di dunia. Terus berkaitan dengan fotosintesisnya, teman-teman. Terus juga berkaitan dengan leaf-nya itu berhubungan sebagai dia itu tanaman crop atau enggak. Dan spesiesnya juga berhubungan. Nah, ini adalah parameter-parameter yang dalam klaster pengelompokan dalam penelitian berdasarkan bibliografi yang sudah kita ekstrak. Nah, tadi, eh, nah ini karena dia terlalu banyak. Nah, ini yang terkait dengan proses fisiologinya, maka yang berkaitan dengan fisiologi di kurma itu berkaitan dengan jenis spesies dan metabolisme tumbuhan di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal mencari, ya bijak teman-teman saja gitu ya, rekan-rekan ataupun adik-adik mahasiswa semua yang mencari di mana nih yang kira-kira belum diteliti oleh orang-orang, karena ya ini udah teliti nih terkait dengan mekanisme karbonnya misalnya atau di buahnya misalnya, teman-teman. Maka teman-teman bisa nih berdiskusi lebih lanjut dengan dosen pembimbingnya nanti yang berkaitan dengan eh, proses fisiologisnya, ini belum ada yang mana saja ya Bu kira-kira. Nah, saya menarik di sini, teman-teman ya. Saya melihat bahwa di sini itu di daun itu tidak dijelaskan ya. Kita belum menemukan bahwa terkait dengan metabolitnya, teman-teman, di sini. Ternyata leaf ya, yang di daun kurmanya itu ternyata yang berhubungan dengan metabolit sekunder gitu ya, kandungan senyawa kimia yang ada di daun itu ternyata kita belum bisa menemukan di sini. Nah, maka itu bisa menjadi novelty, teman-teman semuanya ya. Ini bisa menjadi novelty bahwa kita bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan metabolitnya, metabolomiknya, teman-teman ya. Jadi kita bisa mengambil sampelnya tuh di daun, teman-teman ya. Di daun, atau nanti di sini juga belum ada, ternyata ada rootnya, teman-teman, di perakarannya. Di perakaran belum ada sepertinya. Yang berkaitan dengan apa namanya metabolitnya ya, terkait dengan adaptasinya ya, belum ada nih, teman-teman, di sini. Nah, maka itu bisa menjadi gap ya, karena kita belum menemukan di sini. Maka itu bisa menjadi novelty, sekaligus novelty dalam rancangan penelitian kita, teman-teman semuanya ya, adik-adik mahasiswa semuanya. Nah, oleh sebab itu ini akan menjadi sangat penting ya, kita bisa membaca visualisasi dari eh, map ini, teman-teman ya, link-link ini. Nah, yang terakhir
Nah, ini teman-teman semuanya. Ini adalah eh, based on Coolwam teman-teman semuanya. Ya, jadi ketika dia berwarna merah, ya, ini peta kedua, maka peta kedua ini menggambarkan ketika warna merahnya itu semakin terang, maka penelitian yang berkaitan dengan parameter, ya, terminologi yang ada di map merah ini itu sudah banyak dilakukan. Ya, penelitian itu mereka berfokus di warna merah ini teman-teman semuanya. Ya, ini juga menjadi bahan untuk pertimbangan kita untuk mencari gap dan novelty dari rencana penelitian kita teman-teman. Nah, di sini kita lihat ternyata yang paling banyak itu ya berkaitan dengan mekanismenya yang berhubungan dengan climate change, ya. Terus juga di sini ada morfologinya dan spesiesnya, ya. Tapi yang berkaitan dengan leaf atau plan morfologinya, ya, ini sangat sedikit, ya, karena dia nggak merah nih kalau kita lihat teman-teman semuanya. Nah, ini kita perlu telusuri lebih lanjut lagi, ya. Berarti ini bisa menjadi kekuatan kita bahwa berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, berdasarkan bibliogrametrik dari Google Scholar dengan visualisasi dengan Force Viewer, teman-teman semuanya, maka ini adalah topik yang belum banyak dilakukan penelitiannya, teman-teman. Nah, ternyata adaptasinya masih belum banyak dilakukan penelitiannya. Terus terkait dengan metabolic pathway-nya, ya, jalur metaboliknya juga belum belum banyak dilakukan penelitian. Juga genomnya juga masih belum banyak, ya. Bukan berarti yang ada di sini itu tidak ada ya teman-teman, tetapi ini adalah menggambarkan berapa banyak ya yang sudah dilakukan oleh penelitian gitu ya, berdasarkan kuantitas dari warnanya, ya, ketebalan warna teman-teman semua. Nih bisa dilihat dari plan morfologinya itu masih sedikit. Terus juga nih, kalau kita ingin, walaupun ini kan berdasarkan berkaitan dengan apakah dia bisa ditanam di daerah tropis yang dasarnya itu memiliki curah hujan yang tinggi gitu ya teman-teman semua. Bisa jadi nanti di lahan budidaya dia akan mengalami apa namanya genangan atau banjir misalnya. Maka dia akan mengalami stres, ya, stres genangan misalnya, ya, stres banjir. Nah, itu belum banyak dilakukan penelitiannya. Ada nih, ada, tetapi tidak banyak. Nah, maka ini menjadi gap dan novelty kita, teman-teman semuanya. Berarti kita bisa mengisi ruang ruang kosong ini, misalnya ketika kita ingin menguji ya, apa namanya, kurma ini ketika kita beri stres dia air genangan, maka apa sih yang terjadi pada kurma itu, ya. Nah, nanti kita bisa melihat dari segi morfologinya, ya, kandungan senyawa-senyawanya seperti itu. Nah, ini bisa kita simpan ya. Data-data hasil hubungan antar parameter-parameter ini, ya, itu bisa kita simpan. Nah, gimana nyimpannya gitu ya? Kita misalnya nanti saya mau simpan dulu deh apa namanya data ini gitu ya. Nanti kalau saya ditanya sama dosen saya terkait dengan novelty, kebaruan, terus berkaitan dengan eh, apa namanya yang sudah sampai di mana penelitian terdahulu, saya mau sampaikan ini aja deh, gitu kan? Apa namanya map ini gitu. Nah, ini kita tinggal klik screenshot, ya, maka kita save gitu ya. Nanti dia akan tersimpan otomatis. Kita tinggal bikin namanya apa, GH misalnya. Terus ini dia dalam bentuk PNG malahan teman-teman. Jadi dia kualitasnya bagus PNG, teman. Jadi nggak ketika kita melakukan perbesaran dia tidak akan pecah teman-teman. Kita tinggal save dan kita tinggal buka dan kita sampaikan ke pembimbing kita, ya, bahwa ini adalah hasil, ini rencana penelitian saya dan ini adalah berkaitan dengan mapping penelitian dengan topik saya, itu teman-teman. Segitu Bu Aini. Semoga bermanfaat ya. Hmm,
masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Ya Pak Evan, Oh, oke oke siap. kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa yang mengikuti. Silahkan kepada para hadirin sekalian jika ada yang ingin didiskusikan, ada yang kurang jelas, atau malah Yuk, mangga ada ide kita baru yang akan didiskusikan, itu bisa disampaikan. ya kita berdiskusi. Mana tahu ada yang di sini yang lebih gitu ya. Kita bisa sharing bersama-sama. Saya berharap ini bisa menjadi awal ya, awal awal baik bagi teman-teman, khususnya adik-adik mahasiswa gitu ya, yang sedang merancang penelitian ya, mungkin sedang menginisiasi penelitiannya di semester 3 atau di semester 5 kalau ada gitu kan. Nah, ini bisa menjadi inisiasi awal pembicaraan, ingin berdiskusi dengan pembimbingnya ya. Bagaimana berkaitan dengan saya sudah melakukan berkaitan dengan riset gitu ya, saya meriset terkait dengan topik yang ingin saya lakukan gitu kan. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, nanti bisa sharing lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut dengan para ibu atau bapak pembimbingnya nantinya. Seperti itu teman-teman semuanya. Jika ada yang tidak bisa menyampaikan langsung, boleh disampaikan melalui kolom chat. Karena ini kan hal yang amat sangat membantu ya Pak Evan ya, Ya, iya mempermudah benar, Ibu. kita Benar sekali, untuk Ibu. mengetahui mana yang ruang kosong yang memang, oh ini bisa kita isi, kita lakukan penelitian agar memperoleh kebaharuan. Iya, benar sekali, Ibu. Ya, jadi ini benar-benar sangat membantu ya teman-teman ataupun rekan-rekan semuanya ya. Mungkin kalau bagi rekan-rekan peneliti atau Bapak Ibu dosen yang hadir gitu ya, ini bisa menjadi topik yang untuk kita rencanakan ya, mungkin dalam hibah nantinya gitu ya, dalam penelitiannya nanti bisa dijadikan satu kebaruan untuk mencari gap-gap yang kosong dalam relung penelitian atau bidang yang Bapak Ibu tekuni seperti itu. Ataupun bagi mahasiswa tadi yang saya bilang, ya ini menjadi bahan diskusi untuk merencanakan penelitiannya dengan dosen pembimbingnya. Seperti itu, Ibu. Assalamualaikum Pak Evan. Oh iya, Pak Bayu ya. Ya, ini sangat menarik nih Pak. Karena pakai Fast Viewer nih, saya masih jarang pakai Fast Viewer. Dan saya baru tahu juga kalau misalnya pakai Fast Viewer bisa apa ya, bisa dapat clue-cluenya apa yang ingin kita capai ya. Penelitian-penelitian yang sudah usang, penelitian yang terbaru, itu juga udah kelihatan. Apalagi kita mau mencari gap penelitian, pakai Fast Viewer sangat membantu sekali ini sepertinya. Dan gini Pak, saya mau tanya tentang tadi yang publish and perish. Untuk rankingan itu berdasarkan high index atau apa Pak ya? Misalnya tadi kan ada rankingan tuh di publish and perish. Apakah itu berdasarkan di high index atau berdasarkan dari eh, jurnalnya itu sendiri? Oke, baik Pak Bayu. Jadi memang eh, jujur saya juga masih belum ini ya, belum tahu based on apa rankingan yang digunakan oleh publish or perish di dalam dia merankingkan setiap jurnalnya. Tetapi ketika kita ingin melihat ya dari data yang ditampilkan, maka kita bisa melihat bahwa yang sepertinya ada gabungan antara dia dipublikasikan di jurnal apa sepertinya. Terus juga eh, sudah berapa banyak publikasi itu tersitasi dalam setiap tahunnya. Nah, mungkin mereka memiliki formula dalam merumuskan ranking-ranking tersebut. Tapi
eh, menurut saya gitu ya, saya belum tahu ya apakah ini benar apa enggak, tetapi mungkin ya kemungkinan yang terjadi bahwa mereka akan meranking itu berdasarkan indeks ya, indeks dari berapa banyak citasi yang telah didapatkan oleh jurnal tersebut atau artikel tersebut. Kemudian mungkin secara keseluruhan dan citasinya dalam 1 tahun. Itu berapa banyak yang sudah didapatkan, yang sudah mensitasi artikel tersebut, ditambah lagi untuk menunjangnya itu adalah dia dipublikasikan di jurnal apa. Mungkin ini berkaitan dengan nantinya apakah dia di kuartil 1 atau dia di kuartil 2 untuk publikasinya. Mungkin itu akan menjadi daya dorong ya, daya tambah dalam dia merankingkan terkait dengan artikel di publish or perish tersebut, Pak Bayu. Sepertinya sih itu sih. Seperti itu. Bagaimana Pak Bayu? Benar. Hmm, Bapak-bapak, ibu-ibu, atau adik-adik mahasiswa, ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan? Atau ini antara, oh ini benar-benar hal yang baru nih. Bisa jadi malah memicu penasaran, akhirnya nanti selanjutnya akan ditelusuri lagi, dipelajari lagi secara Ya, langsung boleh. dengan praktek kan. Karena ini kita terbatas karena lewat Zoom ya Pak ya. Iya, benar-benar. Nanti boleh Hmm, silakan nanti kalau ingin berdiskusi lebih lanjut, ya, silakan saya sangat open berkaitan dengan eh, ya semampu saya untuk bisa menjawab ataupun berdiskusi berkaitan dengan problem ataupun apa saja seperti itu. jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Evan tadi, publish publish or perish ini hanya bisa dipasangkannya dengan post viewer, atau post viewer hanya bisa menganalisis dari hasil publish Hmm. or perish aja, atau bisa data dari yang lainnya Pak? Eh, karena memang sebenarnya gini, jadi eh, Force Viewer ini merupakan bagaimana kita memvisualisasikan hasil dari bibliografi, gitu ya. Jadi bibliografi itu kita bisa dapatkan itu bisa melalui Publish or Varies ini, karena dia program Publish or Varies ini dia memanen data atau mengekstraksi ya data yang dibutuhkan yang bisa dibaca oleh first viewer seperti itu Bu Aini. Jadi melalui Publish or Varies ini ya kan kita memanennya itu berdasarkan data berkaitan dengan bibliografi. Bibliografi itu kayak judul, terus abstrak, kata kunci. Nah, jadi sama publish or varies itu dia akan mengambil nih, dia akan mengambil kata-kata itu tersebut ya dari bibliografinya itu, kemudian dia diekstrak gitu ya, diekstrak dengan seluruh tuh, seluruh kita kan bisa memaksimalkan sampai 1.000 ya, 1.000 artikel ya, artikel. Jadi dia akan mengekstrak 1.000 bibliografi ya dari 1.000 artikel tersebut. Nah, dia itu tidak bisa membaca sendiri. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin apakah ini berhubungan sama apa namanya, biasalah kalau ada, kan biasanya tuh sering ini menyediakan gitu ya, ini yang tukang apa namanya, yang menyediakan, yang membacanya. Nah, mungkin ada eh, hubungannya di situ ya Bu Kak ini. Jadi si publish ini dia eh, kasih bahan baku aja deh gitu ya. Nanti kalau pengen melihat apa namanya hasilnya, nanti teman-teman semua lihatnya di program kedua gitu.
ke first viewer. Nah, nanti first viewer inilah memvisualisasikan hasil dari ekstrak file yang kita ambil dari publish or various ini. Seperti itu, Ibu. Ini benar-benar informasi yang sangat penting, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Jadi, sebelum menemui dosennya untuk memilih topik, wah, mahasiswanya sudah punya banyak data. Ya, benar. Baiklah, jika memang tidak ada lagi pertanyaan dari para peserta, saya akan meresum sedikit. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Evan tadi, bahwa ketika kita akan melakukan penelitian, kita pasti mencari gap ataupun ruang kosong untuk apa hal yang kita teliti. Dan di setiap melakukan penelitian, kita harus mengadakan yang namanya novelty atau ilmu keharusan. Dan satu hal nih yang unik, Pak, kan biasanya kita dilarang jangan membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kalau untuk penelitian ternyata kita harus membandingkan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Kemudian juga kita harus mengikuti tren penelitian supaya nggak ketinggalan ya Pak ya. Ya. Dan aplikasi ini amat sangat membantu untuk kita mengetahui mana klaster yang sudah banyak diteliti ataupun mana klaster yang belum diteliti. Jadi benar-benar amat sangat membantu di dunia akademisi kita. Sekian, saya sebagai terima kasih dulu kepada Pak Evan Ya, atas sama-sama. ilmunya. Kak, saya sebagai moderator undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kembali ke MC, izinkan saya menyampaikan sedikit Pak Evan. Ini adalah sertifikat untuk Pak Evan. Jadi sebagai narasumber, apakah sudah terlihat? Ya, ini untuk sertifikat sebagai narasumbernya kami sampaikan secara virtual ya Pak Evan ya, karena jarak kita yang jauh. Ya. Terima kasih Pak. Ya, nanti kami kirimkan Pak Evan. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian webinar nasional optimalisasi metadata publishing sources dalam penelitian yang alhamdulillah telah berjalan dengan lancar pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, kemudian juga Bapak Dekan, serta seluruh peserta webinar nasional ini atas kehadiran dan partisipasinya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pisang masak dimakan kera, pisang dimakan di tempat kelam. Sampailah kita di penghujung acara, kami tutup dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kami dari program studi biologi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Evan serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah ada yang dari Indonesia Tengah yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi nanti insya Allah di bulan November Pak Evan. Kuliah tamu internasional, nanti mohon hadir semua Bapak Ibu. Insya Allah narasumbernya dari Jepang sama dari Amerika. Begitu Pak Ivan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya. Kami dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi